Oops, sorry. Oke, so wait. Selamat malam semuanya. Ya, kita udah mungkin udah 2 minggu ya kita nggak market update ya. Dan eh aku, aku lagi cari ininya. Oke, udah 2 minggu kita udah nggak update ya kurang lebih. Dan di sini kita bakal update market untuk big cryptocurrency. Dan di sini aku bakal pertama-tama kita bakal coba lihat dan melirik ya untuk economic calendar. Kira-kira di tanggal minggu-minggu ini ada yang cukup eh volatile nggak? Ini besok nih. Besok jam 7.30 ada PPI data yang bakal update yang muncul. And then lusa bakal ada CPI ya. Jadi ya mungkin market saat ini lagi antisipasi untuk 2 hari itu juga selain ngomongin perang Palestina and Israel ya. I mean Israel dan Palestina itu udah udah lama guys perangnya. Jadi nggak cuman masalah soal em, nggak cuma masalah yang istilahnya kayak sesuatu hal yang baru ya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Kita bakal coba update langsung aja ke Bitcoin dan nanti kita bakal update untuk beberapa kriptonya buat teman-teman nanti bisa em, apa chat di kolom komentar kira-kira mau dibahas kripto apa ya untuk teknikalnya. Kita bakal coba untuk Bitcoin dulu. Sebenarnya Bitcoin analisanya kurang lebih masih sama dengan tadi siang, tapi aku bakal coba update ulang quick ya yang di YouTube dan kita bakal coba lihat yang monthly dulu. Voice-nya kalau kurang jelas bisa kabari ya. Kalau kurang jelas. Oke, so first thing first, aku bakal mengingatkan kembali bahwa di monthly-nya itu ada resisten ya teman-teman di sini yang warna merah ini. Dan ini eh ya aku ingetin buat teman-teman juga berkali-kali, sorry, pindahin dulu. Oke, aku udah ingetin buat teman-teman juga berkali-kali tentang hal ini dan hati-hati dan di YouTube lah udah 3-4 hari ini hari kelima malah kalau nggak salah aku udah mengingatkan bahwa BTC itu memiliki resisten warna merah ini yang dimana I just realized like 2 minggu yang lalu seminggu 2 minggu yang lalu semingguan lah ketika semenjak terbentuk dua dua candlestick merah ini ya dan aku melihat bahwa oh, oke. Ini rupanya ada resisten sebenarnya ketika aku tarik ya. Dan aku melihat rejection yang terjadi lah intinya. Dan ya seperti ini kita bisa lihat kan. Dan ini akan menjadi resisten yang cukup major untuk si BTC. Yang dimana nggak akan gampang di break out ya. Nah, jadi kalau kalau kita coba di sini aku bakal coba untuk mendetailkan lagi analisa kita yang dulu-dulu dan kita gabungkan ke sini ya. Kita akan gabungkan ke sini dan combine kira-kira analisa yang dulu yang rising wedge pattern itu dikombine dengan ini akan jadi seperti apa ya. Pertama ini yang resisten yang terbaru ya. Dan kedua ini ada em, oke, aku selalu bilang di sini menjadi resisten sorry, mana ya? 3132. Oke. So, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa di sini tuh ada resisten yang menjadi support yang menjadi resisten di tahun 2022 ya. Ini di area range ini sampai ini. Oke, di sini kita bisa lihat 1, oke, 2, 3, 4, 5 ya. Dan itu adalah resisten yang pertama yang mau aku highlight tentang bentar. Oke, resisten yang aku mau highlight seputar tentang horizontal resistance yang dimana BTC tidak akan semudah itu untuk bisa di breakout apalagi langsung ke 32.000 ya 30.000 ya ini kan 29.400 nih. So, ini resisten pertama dan akan cukup sulit. Mungkin kan ini kalau kita mau ngomongin dia bisa breakout horizontal ini jika dia bisa breakout kurang lebih di 33 kurang lebih ya 33.000. Oke. So, kalau belum breakout 33.000 artinya BTC belum bisa menembus ini horizontal
resisten. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin horizontal resisten, yang harus kita bahas juga adalah bagian part dari resisten trend line dari monthly atau weekly ini. Oke, yang warna merah. Nah, untuk bisa mencapai 33.000 area di sini kan, atau 30.000 area, itu nggak bakal gampang juga. Kenapa? Karena ada resisten yang warna merah ini, yang dimana resisten merah ini menjadi, kalau kita bilang ya, market tuh lagi downtrend. Oke, market tuh lagi downtrend. Nah, sekarang ceritanya dia lagi mau mengubah trennya untuk bisa ke uptrend di secara weekly and monthly. Kalau kita udah ngomongin weekly and monthly, aku selalu bilang ke teman-teman dari dulu bahwa itu kan masalah holding time. Holding time artinya juga masalah berapa lama ini akan terpegang dan istilahnya ini akan ya intinya ini mid to long term lah istilahnya ya. Nah kalau kita udah ngomongin secara holding time-nya udah mid to long term, artinya nggak akan segampang itu untuk di breakout, itu sih poinnya sebenarnya. Kalaupun memang terlihat gampang, terlihat sangat eh, mudah, itu karena tentunya pasti karena ada berita sentimen yang cukup kuat ya. Ada berita sentimen yang cukup kuat sehingga bisa membuat si BTC ini sendiri breakout dengan gampang. Oke. Record dengan gampang. So, itu pun juga yang dimana dia harus menghabiskan supply yang udah pasang orang sell di atas itu untuk ya dimakan sama si BTC-nya lah intinya. Jadi kalau nggak gitu ya nggak bakal pernah bisa si BTC itu untuk untuk bisa breakout 30.000. So, ya aku dari kemarin tuh kayak gedek aja ketika ada mungkin beberapa orang bilang dengan cuman masalah satu sign indikator terus bakal ngomong bisa ke bisa ke 30.000, terutama indikatornya adalah sebuah kode bandar. Itu yang menurut aku kayak sedikit doesn't make sense sih gitu. Dan di sini kita juga lihat ya, aku udah dulu sempat tambahin di sini ada yang namanya polarizing wedge pattern yang sempat aku bahas dari dulu. Kalau ini breakdown maka marketnya turun dan memang sampai sekarang turun kan. Kalian udah bosan pastinya melihat ini yang aku bilang rising wedge pattern, hati-hati ini jebol, hati-hati ini jebol, dan ini ternyata jebol ya. Dan aku juga udah bilang retrace bisa sampai 28.000 masih bisa even tapi even sampai 29.000 pun sampai 30.000 pun itu belum bisa membuat invalid BTC rising wedge pattern-nya. Ini masih hitungannya adalah pullback ya. Kita bisa coba cari rising wedge pattern. Aku pengen share ke kalian bahwa apa sih rising wedge pattern, apa sih itu pullback yang dimaksud seperti ini contohnya. Rising wedge pattern, breakdown, and then pullback ke atas, terlihat naik ke atas, terlihat balik lagi, tapi ternyata dia cuma sebuah pullback, dan habis itu dia melakukan penurunan lanjutan. Sama halnya seperti ini. Kebayangkan sekarang? Ketika dia breakdown, lakukan yang namanya pullback, yang dimana potensi melanjutkan penurunannya. Jika kita gabungkan lagi ya, jika kita gabungkan everything yang ada di sini, artinya ada beberapa hal yang menarik guys. Pertama, yang harus kita indikasinya adalah ini resisten horizontal. Itu pertama. Kedua, ini ada resisten trend line. Aduh, ini efek dari kalau pakai jari. Oke, kedua itu ada apa? Ada resisten trend line. Oke. Ketiga, ada yang namanya rising wedge pattern confirm dan ini sekarang pullback. Oke. Ketiga, keempat, ada yang namanya potensial head and shoulder. Oke. So, ini potensi turun juga kan? 4. Terus I think 4 dulu lah yang aku sekarang kelihatan yang benar-benar ini ya. Tapi semoga kalian paham apa yang ingin ku sampaikan tentang bahwa market tertahannya itu cukup kuat. Tertahan resistennya itu cukup kuat. Bukan cuma berdasarkan satu indikator, dua indikator, atau cuma satu analisa aja lah. Tapi ini dari berbagai
ada beberapa pattern atau indikasi yang dimana menunjukkan dia lebih cenderung bearish daripada bullish. Ya, cenderung bearish daripada bullish. Dan ini juga akan menyebabkan yang namanya BTC dominance, yang dimana BTC dominance itu masalah psikologi juga sebenarnya teman-teman. Ketika di sini marketnya itu sudah di atas pucuk yang sulit banget untuk sulit banget untuk di breakout, dan indikasinya adalah bisa saja dia langsung bikin satu batang weekly candle ini jadi merah sebesar ini, dan ini minusnya sampai 10%. Nah, psikologi ini yang menyebabkan yang dimana BTC dominance-nya naik, harga BTC turun, altcoin-nya ambrol. Kenapa? Karena indikasi inilah yang dimana ketika kita tuh diberikan banyak banget bearish pattern atau bearish indikator atau bearish potensial, yang dimana potensial skenario yang dimana pergerakan kecil pun membuat si altcoin jadi takut gitu. Apalagi kemarin katanya rame lagi tuh perang, isu perang. Isu perang itu kan udah lama kan? Isu perang itu udah lama. Yang bikin dia jadi besar banget di highlight kan karena kemarin ada festival. Terus festival itu tiba-tiba lagi ada yang rekam bahwa tiba-tiba ada yang jatuhin bom kayak gitu kan. Itu yang bikin jadinya heboh lagi dan katanya wah perang 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 perang. Perang udah lama gitu loh ya. So, aku nggak menertawakan perang, aku nggak kayak menyepelekan perang. Cuman maksud aku berita perang itu udah lama, bahkan dari tahun 2-3 tahun yang lalu, bahkan dari sebelumnya udah ada berita perang itu gitu loh. Ya, terus um, ya sekarang kalau kita zoom in secara weekly gini kan, yang tadi aku bilang di sini ada potential head and shoulder, dan kalau kita coba ambil daily, nah di sini kita makin bisa melihat bahwa um, ada indikasi-indikasi yang mulai mengarah ke bearish, dan di sini kita lihat juga ini somehow bisa oh ya sorry, aku mau nambahin dulu di weekly-nya. Kalau kalian sadar, weekly candle itu memunculkan weekly candle kemarin ini candlestick berbentuk this one. Oke. Candlestick ini kalau kita cari di candlestick bearish reversal, itu adalah candlestick yang dimana masuk ke kategori boleh shooting star hanging man, atau tapi sebenarnya bukan shooting star and hanging man sih, wait, yang di mana bearish spinning top ya, yang benar ya. Tapi apapun itu adalah candlestick bearish, oke. Yang di mana bearishnya itu adalah reversal, candlestick bearish reversal candlestick, oke. Yang di mana artinya ini cenderung akan mengartikan sign bahwa kita akan terjadi penurunan lanjutan. Oke. Dan apa yang bisa aku sampaikan juga mungkin contohnya ini guys. Yang ini ya, ini kan udah shooting star kan. Terus di sini ini spinning gitu kan. Dan ini akhirnya turun kan, turun. Ini yang dari dulu juga aku pernah bahas ke teman-teman juga dari sisi beberapa analisa dari tahun lalu, 2 tahun yang lalu, tentang ada beberapa kadang aku lihat, oh ini jelas banget nih candlesticknya nih gitu loh. Dan aku selalu bilang soal masalah candlestick itu seperti tarik tambang ya, garis tengahnya di mana, yang satunya merah yang satunya hijau, yang mana paling kuat, ada durasinya, let's say time frame-nya, durasi itu adalah time frame 1 jam, 5 menit, 4 menit, 4 jam gitu kan. Tarik-tarikan selama 1 jam, selama 4 jam, dan closingnya di mana? Oh, lebih dikit di hijau, ya udah jadi warna hijau. Lebih dikit di merah, jadi warna merah. Kalau dia sangat menang telak, boom, tarik itu artinya anggapan hijau, berarti hijaunya yang telak menang. Ini sama seperti ini. Ya, garis tengahnya adalah atau garis start point-nya adalah ketika dia tarik tambang itu di sini. Nah, ini menang telak karena ke bawah ke atas. Nah, ini adalah kalau ini garis startnya di sini dan ditarik sampai ke bawah ini. Artinya yang menang adalah yang merah gitu. Nah, itu sederhananya kalau aku jelasin tentang candlestick itu perannya seperti itu. Saling tarik menarik, dan um, kemarin aku sempat lihat deh guys, kalau nggak salah weekly atau
Aku lupa candlestick apa. 1 jam ya. Aku lupa. Pokoknya aku pengen kasih sign ke kalian tuh kemarin tuh secara candlestick berwarna sorry. Ada salah satu time frame aku lupa. Aku bahas di kemarin-kemarin di video YouTube bahwa ini memang hijau. Candlesticknya memang hijau. Tetapi nah this one kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nih. Candlesticknya memang hijau. Tetapi candlestick hijaunya itu tidak kuat. Tidak kuat untuk dikatakan bahwa ini marketnya hijau, ini marketnya bagus, ini marketnya bullish gitu. Enggak. Kenapa? Kalian lihat bentukannya tipis-tipis. Itu artinya dia menang tipis doang. Oke. Itu yang kemarin aku sempat bahas dan akhirnya tiba-tiba besoknya beberapa 4 jam kemudian brum ke bawah ini. Ini yang kemarin 1-2 hari yang lalu aku lupa. Ya. Oke. Ini untuk sorry, time frame-nya ngaco nih. Maksudnya aku inputnya ngaco. Oke, sekarang kita coba bahas daily sedikit. Apa yang bisa kita dapatkan secara daily, yang harus kita perhatikan secara daily. Pertama, kita ada support di sini. Oke, kita ada support di sini. Kita tambahkan resisten di. Aku fokus ke support dulu aja, karena kalau sampai support ini jebol, maka benar bahwa on the way bikin head and shoulder pattern. Oke, maka on the way membuat pattern head and shoulder. Yang dimana kalau sampai dia jebol sekitar 27.200 ya. Ya, 27.200 belum 27.000 lah, dia udah bikin patternnya di mana ongoing ke apa 26.200. Kita bakal coba gambar ya. Pertama di sini aku tambahkan resisten. Oh iya, salah. Aku tambahkan resisten di sini. Oke. So ini adalah resisten yang dimana sakral. Aku biasanya kalau udah kayak ini adalah resisten yang cukup berat. Ini 28.000 sampai 28.300 yang dimana BTC belum pernah breakout closing di atas 28.000 dan 28.300 di daily. Ya, benar. Kemarin BTC pernah sampai 28.500 bahkan 28.600. Betul ini. Tetapi tidak untuk closing di atas itu. Di atas 28.000. Oke. Catat. Jadi secara daily so far BTC belum pernah closing dari Agustus ya, dari bulan Agustus awal, I guess 16 Agustus lah atau 17 Agustus, BTC belum pernah closing di 28.000 di atas daily jam 7 pagi. Nggak pernah closing di atas 28.500. Kalau kalian tiba-tiba pagi-pagi atau awal-awal sebelum masih jauh banget dari jam 7 pagi, dibawa tuh marketnya 28.000. Hati-hati. Contohnya ini. Ini pagi-pagi di bawah sampai 28.500. Tapi tiba-tiba dibanting pas closing candle besoknya sampai 27.400. Makanya gue nggak pernah, itu yang disebut hati-hati guys. Market lagi cari liquidity buat disangkutin. Itu ya. Dan and then next-nya supportnya, ini yang bisa kita perhatikan di sini guys. Support. Oke, ini resisten. Kita pakai support dan resisten dulu aja. Dan di sini adalah support BTC yang dimana so far setiap jam 7 pagi BTC belum, untuk sementara belum pernah closing di area 27.400 kurang lebih 272 sampai 27.400. Artinya sepertinya juga mungkin dalam beberapa hari ke depan, tapi rada bahaya ya karena besok ada PPI dan lusa ada CPI, jadi rada bahaya nih juga nih sebenarnya. Tapi intinya adalah dalam waktu 2-3 hari ke depan, si BTC itu cenderung sulit ketahan di 27.400 secara daily ya closing, dan di 28.000. Jadi sideways-nya di area itu aja di daily 274 and 28.000 itu ya. Di sini and di sini. Kalian bisa lihat kan ini merapat semua kan. Makanya semalam aku sempat call, kalau kalian lihat di grup Telegramku. Bentar. Kalau kalian lihat di grup Telegramku, wait. Nah, ini kemarin malam aku sempat call tentang aku jadi bikin video 2 kali record, dan 2 kalinya itu videonya itu nggak, mic-nya problem. Jadinya aku
udahlah males lah gitu, besok aja lah. Itu di mana ya, pas pas di sini, inti aku bilang kan, 2 kali record, 2 kali, rekaman, itu mic-nya problem dan BTC bakal pullback 277, 27,7, dan dalam waktu 1 jam ke depan marketnya ngebawa sampai 27,7. Itu pas aku bikin video semalam. Karena apa? Mungkin di 4 jam baru kelihatan. Kita bakal coba 4 jam ya. Kita bakal coba update 4 jam. Nah, itu pas di mana ya? Sorry, kita coba lihat lagi di sini 277. Oh, wait. Nah, this one. Oke, this one. Nih, yang hijau ini. Nah, kenapa aku bisa bilang ini dia 277 di sini? Kenapa pas banget 277 juga? Nah, kalau dan ini juga pas tadi sempat sampai 4 jam yang kemarin tadi sebelumnya sempat dibawa sampai 277 lagi, tapi habis itu di boom, rejection. Ini disebut rejection, guys. Ketika dia touch ke sana sampai dibanting sampai ke bawah seperti ini dan langsung dikasih warna merah tebal gini, itu disebut sebagai rejection. Tapi yang aku mau sharing ke kalian, kenapa analisa ini bisa menjadi area 277 yang aku sebutkan. Karena kalau ini aku geser ya, kalau ini aku geser ke samping seperti ini, oke, kita akan menemukan bahwa di sini kurang lebih ya. Aku mungkin pakai area aja. Area itu mungkin rectangle seperti ini. Oke, this one. Oke. Jadi pertama yang mau aku sampaikan, kenapa aku bisa bilang 277 itu adalah area resisten yang terjadi rejection. Pertama, itu ada karena ini. Oke, full body penutupan ini dan full body penutupan ini. Itu aku jadikan area untuk kayak resisten ini 277, yang ini sampai 2778. Sorry, 2773, 2778. So, basically ini 277, oke. Dan kalaupun di sini ya, kalaupun di sini itu juga 269. Oke, 269. So, aku ambil area bahwa 277 lah menjadi apa, area yang dimana pullback. Kenapa juga? Karena di sini kalian lihat ini itu adalah pola rectangle. Oke, rectangle. Sesuatu yang sudah jebol sangat 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 normal jika dia terjadi yang namanya pullback ya. And this one is pullback. Dan aku juga video tadi pagi ya kayaknya aku post sesuatu yang pullback. Ini aku belajar teknikal dari dulu. Menemukan hal yang unik di dalam sebuah pergerakan, khususnya cryptocurrency atau Bitcoin ya. Aku nggak tahu saham atau forex. Tapi karena aku lebih cenderung mempelajari historical. Jadi hal yang unik adalah jika ini aku jadiin 1 jam, ini bakal lebih kelihatan sih. Ya, sesuatu yang namanya dia breakdown sangat normal sekali ketika tadi aku bilang pullback. Oke. Sesuatu yang sudah pullback sangat sering terjadi yang namanya ketika dia pullback, tarik, dia nggak langsung naik ke atas. Yang dia lakukan apa? Sekali lagi turun. Untuk apa? Biasanya membuat pola double bottom kecil. Dia nyari tenaga. Jarang banget langsung langsung ke atas. Pasti dia biasanya butuh atau ngejar ke demand bawah ini lagi. Oke. Kita coba tarik ke belakang. Oke, kita coba tarik belakang ya. Buat teman-teman kita bakal belajar bareng. Ya, belajar bareng. Sesuatu yang biasanya jebol itu nggak langsung muluk-muluk langsung hajar dia naik ke atas, tidak. Biasanya bakal membuat pola double bottom dulu. Contohnya ini lagi. Ya. Kita bisa bilang di sini jebol ya, di sini jebol. Nah, di sini bikin double bottom dulu. Oke. Ketika ini jebol, di sini dia bikin double bottom dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini nggak pakai double bottom, tapi kalau kalian lihat 15 menit, ini double bottom. Kalau 15 menit. Oke. Kita coba scroll sebelah lagi. Nah, ini juga sama. Sesuatu yang ketika dia sudah jebol ke bawah, cenderung ketika dia pullback, itu pasti membuat pola double bottom kecil. Yang seperti
Ini. Plek, 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 plek. Oke. Dan sama hal ini. Either itu double bottom itu atau itu IHNS, intinya reversal pattern lah. Ya, mungkin cup and handle juga. So, ini yang bisa aku ajarin, aku share ke kalian. Poinnya kenapa aku sharing ini? Poinnya adalah jangan terburu-buru open posisi ketika dia pullback ke atas ini dan menganggap dia bakal lanjut ke naik ke atas. Padahal sebenarnya ini adalah area resisten yang dimana orang justru buang di sini untuk bisa aja dia ambil tenaga di sini lagi. Apalagi kita bisa tahu ini adalah demand area sekarang. Oke, kenapa demand area? Karena di sini ada candle hijau besar, tebal. Ya, hijau besar, tebal, dan di sini dia terjadi pantulan. Di sini ada ekornya juga, kelihatan banget. Akhirnya di sini menjadi area demand areanya si BTC untuk sementara ini. So far BTC cuman akan bermain di area 27.500, 27.400 sampai 28.000. Sampai penentuannya mungkin kita bakal lihat di PPI dan di CPI yang tadi sempat aku share economic calendar ini. Ya. Dan ada FOMC meeting lagi. Ada initial jobless lagi. Ini benar-benar tanggal 12 tuh menjadi something yang harus banget kita antisipasi sih secara open position kita juga. Make sure semuanya kalau lagi floating profit SL plus jangan ikut, ya udah mau nggak mau ikut trading plan dan kawan-kawan sih. Terus nah mungkin yang mau aku tambahin juga untuk sementara itu adalah lokal atau minor resisten di sini. So BTC andai kata pun ini akan terjadi yang namanya breakout, ya, ada terjadi breakout, I mean naik, maka tertahan potensinya di area ini, resisten ini. Oke. Kalau dia bisa breakoutin ini seperti ini, akan sangat menarik bahwa BTC terlihat mungkin bakal ke 28.000. Kalau belum bisa breakout area kuning yang ini, garis kuning yang ini, ya, itu BTC cenderung main konsolidasi di dalam sini. Oke. Seperti itu for BTC. Guys, sambil aku bahas, silakan kalian boleh type di kolom komentar weekly market update yang ini ya. Misalnya ini tes ya. Kalian mau type aku mau bahas analisa kripto apa, silakan type di sana. Nanti aku bakal analisa koin-koin tersebut. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak. Maksudnya jangan langsung satu gudang. Jangan langsung satu gudang. Gitu ya. Boleh di type mungkin mau kita bahas apa. Tapi tadi aku menarik guys. Aku lihat BNB nggak tahu kenapa dia nge-spike-nya tinggi banget. Nah, ini yang menarik nih. Apakah dia ada kalian tahu nggak ada tahu beritanya nggak? Jadi tadi sekitar 4 jam yang lalu, 3 jam yang lalu ini BTC nge-spike seperti ini. Jadi ini dan volumenya sangat besar. Jadi ini aku nanti mau coba research sih. Mau coba research. Nggak sempat aku tadi researchnya nyari tahu. Oke, ada kripto yang mau dibahas? Cardano, Doge. Oh, alright. Oh ya, tadi sempat nanya Cardano ya. Tapi mungkin tadi tuh aku baca Cardano, Will. Cuman pas aku mau analisa pas FDM, aku ingatnya FTM doang karena adanya kecil, ada gitu. Jadi aku pikir ada biasa. Nah, oke, Cardano. Mungkin aku bakal analisanya secara time frame. Waduh, ini kayaknya harus time frame gede nih. Tadi aku mikirnya mau time frame kecil, tapi ini kayaknya harus yang rada gedean. So, this one ini aku mending aku clearin semua. Oke. Pertama kita bakal melihat kemarin sempat terjadi yang namanya double top ya. Tadi kemarin kita bisa sempat lihat double top dan di sini ada yang namanya neckline. Aku mencoba untuk netral dulu. Aku coba untuk analisa netral yang di mana double top ini memiliki target biasanya. Targetnya itu biasanya mencapai dari head top ke neckline kurang lebih bisa mencapai itu. Kalau kalian lihat, makanya aku selalu bilang the beauty dari technical analysis itu price actionnya itu kalau kita coret-coret target dan lain-lain itu bisa sama dan ini pas banget ini area demand-nya. Dan hal ini sangat-sangat cukup apa namanya?
sering atau mungkin kita bisa bilang cukup nurut ya. I mean BTC cryptocurrency itu cukup nurut guys, cukup nurut. Cuman nurutnya itu bukan berarti maksudnya kayak pasti sesuai target, enggak. Cuman maksudnya ketika ini jebol, jebol. Kalau apa namanya ya gitu sih. Dan tapi di sini intinya guys, ini terjadi Cardano itu tertahan di area demand. Di sini kita bisa lihat, oke. Demand kecil. Kenapa ini disebut demand sama aku? Karena ketika ini jatuh, ya ketika ini jatuh, di sini terjadi demand yang membuat dia naik. So ini adalah demand area. Oke. Nah kalau ditanya sekarang bisa nggak sih ini naik lagi? Kemungkinan besar bisa. Kalau kalian mau ambil trading plan, ambil di sini. Sorry, kebalik. Ambil di sini. Ini grade A, oke, grade A. Aku bakal ambil di sini coba untuk paling 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 tingginya mungkin di sini ya, di 2% ini. Kita bakal coba ambil sedikit jauh ya, ambil sedikit jauh. Tetapi balik lagi kalau udah plus, jangan lupa SL plusnya. Di sini entry, di sini sorry, di sini TP. Kita ambil area pullback doang. Ini kita ambil area pullback doang. Jadi bukan berarti kayak oh artinya ini BTC atau Cardano udah balik bakal bullish dong. Enggak, ini justru masih bisa ke bawah. Cuman yang kita yang kita ambil itu pullbacknya doang. Tunggu guys. Gue tuh mencium bau-bau ini bakal jebol juga nih. Kita coba hide dulu ya. Enggak, kalau dilihat time frame pendeknya nih, ini ada kemungkinan ya. Aku coba hide dulu, oke. Ini memang terjadi ada demand. Nah, ini kadang tricky nih. Ini memang ada demand. Ini memang terjadi ada warna hijau. Aku pribadi sebenarnya ini kalau ngomongin demand area bisa mantul bisa, bisa. Tetapi ada hal yang mungkin sedikit harus diperhatikan adalah time frame 1 jamnya. Kenapa? Karena di time frame 1 jamnya aku melihat ternyata di sini ada yang namanya Cardano-nya sudah breakdown ke bawah. Ini yang aku bilang kayaknya aku cancel yang longnya. Makanya kadang kita harus perhatikan guys, kita harus perhatikan. Ya, ini ada potensi Cardano-nya mantul ya, ada mantul. Memang ada mantul di area demand ini. Contoh nih ya. Contohnya dan di sini terlihat di sini demand areanya ketarik betul? Ketarik ya. Nah, terus kalaupun pullback dia akan cuman ketarik ke sini karena ini adalah double top kecilnya guys. Ini ada double top kecilnya. Oke, double top minornya kecil sudah breakdown di sini dan sekarang hitungannya pullback. Jadi ada potensi sebenarnya turun. So, long yang tadi aku mau share ke kalian, I think cancel karena setelah dianalisa sampai time frame lebih kecilnya menunjukkan bahwa dia akan melanjutkan penurunannya. So ini lebih ke arah short dibandingkan long. Apalagi kalau sampai kalian bisa dapatin di sini nih, kalian lihat ini setiap dia sampai sini terjadi rejection dan rejection. Dan artinya sebenarnya memang ini menarik banget buat di short ketika terutama di area ini ya tadi ya. Itu. Dan apalagi kalian lihat di sini kan. Gitu. Ya. So, yang bisa aku sampaikan, Cardano cenderung short. Dan kalau oke, gue bikinin trading plan, tetapi trading plannya adalah short bukan long, ya. Seperti ini. Aku bakal menaruh yang namanya, tapi aku bakal sedikit mau bermain yang namanya antri ya guys, sedikit aja. Oke, nah ini targetnya. Ini main fast trade sih literally sih. Kan, tapi hati-hati banget nih ini time frame-nya pendek banget. Long or short sebenarnya sih di sini ya dia bisa tarik di sini lagi. Nah kurang lebih begini ya. Oke tuh bener ya, ini yang aku selalu bilang lagi dan lagi bahwa teknik analisis tuh cantik, beauty, seni gitu karena eh kita bisa melihat bahwa indikasi-indikasi seperti ini tuh menariknya adalah dia tercapai juga gitu. Dan kita
Kita bakal coba. Ini sebenarnya kalau kalian mau short dari sini juga boleh guys. Ya, mau short dari sini juga boleh. Ya, kalau mau boleh banget sebenarnya. Tapi karena kan ini kecil kan, tapi marginnya jangan gede. Marginnya jangan gede. Leverage boleh gede, margin jangan gede ya. Karena memang mau gimana, ini cuma kita ngambilin 0,68 doang. Kalian kali 10 pun kalau dapat full maksimum ya cuma 68% kan. Itu. So, ya yeah, fine. This one. Kita bakal coba gue bakal lempar ya. Ada short. Oke. Okay. Great. Oke. Okay. Ini aku bakal kirim ke grup apa namanya? VIP juga. Mana? This one. Short. Ada short. Oke. Okay. Dan kita bakal udah mulai turun kan. Jadi makanya tadi kita harus tetap breakdown time frame pendeknya guys. Supaya kita bisa nemuin area-area yang kira-kira ini itu potensinya kemana-mana. Bentar ya. Oke, lanjut. Next tadi apa? Doge. Doge 1 jam. 4 jam. Ini inverted cup and handle. Ya, inverted cup and handle. Jebol. Targetnya udah sampai belum? Kita coba cek dulu ya. Oke. Di sini. Oke, so far sudah tercapai ya targetnya. Dan ini bisa disebut sebagai area mulai akumulasi lah. Akumulasi tahap pertama sih kalau aku bilang sih. Oke ya. Karena tahap kalau maksudnya ini udah bisa start untuk memulai akumulasi gitu. Dan kalau mau kita ambil, let's say kita buat sedikit, tunggu aku nggak tahu sih ini range-nya berapa jauh. Kita bisa 3,8%. So ini cukup menarik, apalagi posisinya berada di sini ya. Dan kita bisa ambil 1:2 untuk risk and reward seperti ini. I guess ini cukup menarik ya. Tapi aku mau coba sedikit breakdown time frame lebih kecil, make sure bahwa everything itu masih oke untuk di long. Oke, ini ada supportnya. Di sini juga ada resistannya. Oke. Dan di sini aku bakal taruh yang namanya supply. Sorry. Ini adalah area supply. Wait. Ini area supply. Oke, supply. Nice. Aku coba adjust sedikit di sini aja, jangan terlalu tinggi. Terus aku pindahin. Oke, di sini. So far nice, looks nice. Ini untuk buat di long tapi jangan lupa ini TP1 juga ya. Ini TP1 karena bisa aja ternyata dia mantul-mantul. Mantul-mantul yang aku maksud itu seperti ini guys. Di sini dia mantul naik ke atas, and then dia turun ke bawah sini lagi, dimantul lagi ke atas, turun ke bawah sini lagi, baru dia bisa take out. Oke, so di sini aku bakal taruh long di sini. Oke, risk and reward menarik, posisinya juga menarik, and di sini aku bakal call doge long. Grade-nya aku simpulkan ini grade I think B. Oke, grade B. Aku lupa, aku udah kasih info belum ya di grup VIP. Grade B A sampai E ya guys. Kalau sama makin kecil tuh berarti makin riskan banget lah intinya. Sederhananya begitu. Aku belum infoin nanti. Nanti aku coba kopas ya. Intinya itu grade A sampai E itu ada sign yang dimana ada info di mana buat kalian, oh ini grade B, ini grade C, D, E. Hati-hati ini volatile banget misalnya kayak gitu ya. Oke. So next ada lagi teman-teman yang mau dibahas kriptonya? I think kita masih punya 15 menit.
Kalau masih mau dibahas, silakan. Atom, alright. Aku pakai chart apa namanya? Chart perpetual ya, teman-teman. Kita lihat 4 jamnya. So far ini buangan. Ini buangan dari pump dari tadi sih, guys. Ya, ini buangan pump dari tadi. Aku nggak tahu ini kenapa dia terbang kemarin. Kalian boleh, kalau ada info boleh kasih tahu. Tapi ini tiba-tiba, sorry, ini tiba-tiba tadi nge-pump. Apakah ini ngikutin BTC yang BNB yang tadi ya? I don't know. Mungkin ini ngikutin BNB yang tadi. Tapi aku coba plotin dulu. Ya, di sini udah terindikasi ini menjadi supply area, guys. Ya, mau gimana pun ini akan sulit dia bisa naik sampai ke area yang ini nih. Oke, ini adalah supply, and demand areanya mau nggak mau itu adalah area di sini. Oke, so kalau dia melakukan penurunan, at least sampai sinilah. Oke, ini aku tambahin demand di sini, price-nya kurang lebih seperti ini. Terus penurunan, ya penurunan bisa sampai 6,85 so far. Bahkan bisa sampai ke bawah sini ya, 6,6 di sini. Kita sparring sampai ke bawah situ. Oke, kita spare, kita pasang jarak ya kurang lebih sampai sejauh itu. Dan dimana penurunan atom dengan rejection yang terjadi itu bisa sampai terdekatnya 6,85 sampai 6,6 lah ya. Oke, kita sampai sini aja tuh penurunannya terus. Tapi kok kalau gitu gua eh short aja dari sekarang. Hati-hati juga. Kan aku bilang ya namanya market turun naik itu nggak langsung turun kan, turun gitu kan. Ini kan 4 jam. Kalau lihat 1 jam pasti dia sempat naik hijau dikit. Oh enggak. 15 menit coba kalau kita lihat. Tuh, sempat naik kan? Karena market tuh nggak mungkin langsung turun ke bawah, pasti ada yang kelupaan masang antrian, pasti kemakan kayak gitu-gitu loh. Ya. So this one Atom eh aku nggak ada posisi dulu, kita mau lihat dulu lah ya. Mungkin kita entry di sini makin entry di sini 6,6 buy on weakness fine boleh ya. Karena ada support trend line juga di sini. Jadi antrinya di 0,66 boleh. Silahkan coba. Dan grade-nya I think ini kurang lebih di grade B lah, B or C lah. B or C. Oke. Aku bakal tak share Atom Outlook. Nggak aku tulis, tapi karena aku udah lisan, jadi aku harap kalian eh, apa ingat dengan coretan yang aku gambarin. Oke. Nah, now BCH. BCH. Ah, gila, Jakarta panas banget. Nah, BCH. Ini adalah kripto yang I think kemarin aku sempat call bahwa BCH itu IHNS ya, bahwa BCH itu IHNS dan sebentar guys. Ini aku mau mana ininya? Sebentar ya. Hmm, wait guys, wait. Kasih aku 1 menit kurang. Oke, 1 menit kurang. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kemarin aku sempat membuat analisa BCH yang dimana kalau kalian nonton video YouTubeku ya, wait, ini kenapa gini? Kalau kalian lihat video YouTubeku kemarin, aku sempat bahas karena pembahasan BCH itu terjadi karena ada yang request di kolom komentar kalau nggak salah. Terus aku munculin, sorry, BCH mana? This one BCH? Ya, BCH. Jadi aku bilang, di sini aku bilang
itu premium. Oke, jadi aku bilang kalau BTC ambrol, dump, koreksi, yang paling perlu kalian lihat pertama kali adalah BCH. Itu yang aku sempat bahas di YouTube aku, ya. Dan kalau nggak salah, aku udah bilang deh. Nah, kalau begini, kita bakal posisinya itu kucing di bawah. Nah ya. Kalau kalian lihat, kalau sampai breakdown atau naik lagi, itu udah aman, udah pasti bakal cuan lah intinya. 227. Ya pokoknya aku bilang ini kalau sampai nanti aku bikin klipnya deh. Dan ini kalau ditanya kok ini turun bakal sampai kemana, 206 deh kayaknya. Kayaknya 206. Karena itu adalah targetnya juga dan ini adalah area demand-nya. Dan dimana demand yang ini aja udah nggak kuat guys. Ya, jadi BCA masih turun, masih sangat-sangat turun. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini analisanya. Ada lagi teman-teman yang mau dititip? Aku coba update share ya, BCH update. Oke, aku update juga di OGN, OGN. Aku mau catat dulu nih, kalian tadi ngomong apa aja. Oke. Oke, thank you. OGN, OGN ini this one resistant, this one support. Cuman yang perlu kalian note adalah ini descending triangle. Oke, ini adalah descending triangle yang dimana dia akan cenderung bermain di range bakal di sini ya. Tuh. Dan ya kalian mau nggak mau kalau misalnya mau masuk atau ini aku sih kurang suka ya. Maksudnya ini ada potensi jebol kan. Tuh. Maksudnya potensi ke 0,1139. Dan potensi yang aku bilang jebol tadi itu sebenarnya lebih ke arah kalau jebol itu ada demand area di sini. Oke, ada demand area di sini. Tuh. Oke, so kalian kalau mau ambil ada dua pilihan antara dia breakout dari sini ya, baru kalian bisa ambil. Kalau enggak kalau mau entry buy on weakness ambil di bawah sini, masukin kecil dulu boleh atau mau masukin margin sekitar 10-20% dari total margin yang kira-kira kalian mau masukin. Misalnya kalian punya 20 juta atau 2.000 dolar. Kalian mau masukin ini kira-kira mungkin 100 dolar full marginnya. Full margin yang dimaksud untuk OGN. Ya sekarang mungkin kalian boleh masuk di area 0,1139 tapi baru boleh masuknya mungkin sekitar 30 atau 40% atau 30 sampai 40 dolar. Nanti boleh aja kalian tunggu konfirmasi sini, kalau breakout kalian boleh entry lagi, ambil lebih banyak kan. Tapi kalau kalian mau ambil terus nanti kalau dia nggak kuat ya kalian bisa jual di sini nih sebelum dia breakout, misalnya belum breakout ya. Mau 50% juga fine ya, tapi intinya aku juga biasanya kan main money management kan. Money management ya boleh kalian karena biasanya kan ada maksimumnya guys. Ada maksimumnya kan. Maksimum apa? Maksimum untuk kira-kira kalian bisa buy-nya itu berapa banyak tergantung dari positioning sizingnya untuk setiap leverage biasanya ada. Itu bakal aku ajarin nanti di feature kelas ya. Oke. I think that's it guys. Dan tinggal 5 menit. Aku bakal close aja ini. Kurang lebih meetingnya seperti itu untuk pembahasan untuk analisa market update. Dan ya market cenderung sebenarnya masih koreksi. Tapi ada beberapa kripto yang terlihat cukup menarik ya. Dan kalau main feature jangan lupa risknya dikontrol. Jangan dibiarin aja ya. Maksudnya ya aku ngerti biasanya mungkin dengan cara top up. Tapi bisa juga kalian mengurangi
close possession kalian dikurangin dikit lah gitu, kurang lebih. Ya, thank you semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Bye bye. Thank you udah join ya. Mana cara matinya? Ini deh. Thanks, sama-sama.